Belasan pendaki Gunung Dokudo, Halmahera Utara nyaris tersapu erupsi besar. Pihak menyayangkan aksi pendakian berbahaya ini karena tidak memiliki izin. Insiden berbahaya tertangkap kamera pengawas, di mana belasan pendaki Gunung Api Dokudo Halmahera Maluku Utara nyaris tersapu oleh erupsi besar. Dari rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan belasan pendaki Gunung Dokudo berlarian turun dari puncak kawah utama gunung. Pasalnya, mereka nekat mendekat kawah utama gunung dan secara tiba-tiba terjadi erupsi besar. Pihak BPBD Halmahera Utara menyebut sungguh menyayangkan aksi pendakian dari belasan pemuda ini karena selain mendekat area yang berbahaya, mereka juga belum memiliki izin pendakian. Terkait dengan kegiatan pendakian oleh sekelompok anak-anak muda di Gunung Dokudo, Kabupaten Halmahera Utara, yang diduga dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, tepat pada hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak pernah mendapat izin dari pihak-pihak terkait, baik dari pos pengamatan Gunung Api Dokudo di Desa Mamuya, dari pemerintah Desa Mamuya, dari Dinas Pariwisata, dari Posar, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maupun dari dinas atau institusi teknis lainnya. Kami juga tidak tahu rombongan pendakian tersebut berasal dari mana. Namun yang kami masih patut syukuri bahwa tidak ada korban dari kegiatan pendakian tersebut yang bertepatan dengan adanya erupsi Gunung Api Dokudo. Kami juga sesalkan karena kegiatan tersebut tidak melalui prosedur yang sah, yaitu mengikuti atau mendapat izin dari pihak-pihak teknis tersebut. Pemerintah daerah melalui BPBD secara jelas telah menghimbau adanya larangan untuk kegiatan pendakian dengan jarak-jarak tertentu, yakni jarak aman 3 km. Untuk itu, demi keselamatan, seluruh pendaki diminta agar tetap lebih berhati-hati dan mematuhi aturan yang berlaku. Syahrudin Nurdin, Halmahera Utara, Maluku Utara. Ya, pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya apakah para pendaki memang mengantongi izin terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian dan bagaimana para pendaki bisa mengatasi kondisi sulit di tengah bahaya yang tiba-tiba mengancam saat pendakian berlangsung, segera kita tanyakan pada Ketua Dewan Pengurus Wanadri, Dirga Sumantri, yang telah bergabung secara virtual bersama kami. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Ibu. Ya, Mas, ini bagaimana terkait dengan mekanisme, mungkin perlu disampaikan apa yang seharusnya perlu dilakukan bagi para pecinta alam sebelum bisa melakukan pendakian? Apakah sebelumnya memiliki syarat atau izin yang khusus, kepada siapa biasanya ini diajukan? Betul, jadi pertama-tama kita harus pelajari dulu status gunung tersebut. Apakah gunung tersebut berada di Taman Nasional atau di luar Taman Nasional, ataukah gunung itu dikelola oleh warga sekitar atau pemerintah daerah sekitar. Nah, itu perlu kita ketahui dahulu karena setiap gunung memiliki skema izin yang berbeda-beda. Nah, ketika itu pertama sudah kita ketahui, nah kita sebaiknya memang mengikuti prosedur yang berlaku di sana. Yang kedua adalah tentu bagaimana setiap pendaki mempersiapkan fisik dan juga peralatan, juga perbekalan yang harus disiapkan sebelum melakukan pendakian. Mas Dirga, tapi kalau terkait dengan hal ini yang kita tahu bahwa tadi sempat disampaikan juga tidak memiliki izin, lantas untuk mereka yang tetap nekat melakukan pendakian mesti tidak berizin, adakah konsekuensi begitu yang diberikan oleh organisasi, Mas Dirga? Betul, jadi memang saat ini itu tren pegiat alam itu sudah berubah ya. Mungkin dulu memang mayoritas pegiat alam itu berasal dari organisasi pecinta alam di sekolah atau di kuliah, di kampus.
Namun memang saat ini dengan tren sekarang pendakian itu bisa dilakukan oleh siapapun, juga dengan metode yang saat ini ada seperti trail run membuat pendakian jauh lebih cepat sebenarnya dari yang sebelumnya. Jadi memang kita harus meminimalisir dulu sebenarnya metode apa yang kita lakukan, juga siapa pegiat ini. Nah, jangan sampai kita bisa generalisir juga bahwa pegiat ini adalah misalkan bukan dari organisasi tertentu atau bukan dari pegiat yang memang secara rutin melakukan kegiatan, sehingga kita perlu pelajari dulu juga sebenarnya. Nah, jadi yang jelas ketika mereka berasal dari organisasi tertentu pasti persiapannya jauh lebih matang. Yang kedua juga dari sisi organisasi pasti ada aturan-aturan yang berlaku di organisasi tersebut begitu. Ya, artinya bukan hanya dari organisasi, tapi kalau sekarang mungkin bisa dilihat lebih kepada banyak juga dari pihak kelompok ataupun individual yang secara independen begitu melakukan pendakian. Tapi karena sudah sering mendaki, kalau dari Mas Dirga sendiri mungkin dari organisasi, seperti apa sih sebetulnya pelatihan dan juga edukasi, khususnya bagi para pendaki saat menghadapi kondisi seperti tadi yang kita lihat, ada bencana yang tiba-tiba terjadi. Bagaimana cara bertahan hidup dan juga memberi sinyal lokasi pada tim evakuasi, Mas Dirga? Ya. Berarti, jadi memang sebelum kita mulai melakukan kegiatan, memang kita harus persiapan itu dari perencanaan ya. Jadi memang pertama ketika kita melakukan pendakian di gunung berapi, kita harus tahu dulu sebenarnya statusnya apa. Apakah memang gunung aktif itu bisa didaki, hanya memang sejauh mana statusnya gitu. Dan juga harus ada threshold yang jelas sebenarnya ketika status misalkan siaga, waspada atau awas itu di status apakah kita sebagai pendaki itu boleh melakukan pendakian. Nah, itu ketika ada threshold yang jelas, maka itu menjadi aturan baku sebenarnya, bahwa ketika misalkan waspada atau awas misalkan dilarang pendakian, nah itu sudah clear gitu ya. Nah, itu pertama memang itu yang menurut saya dari sisi pendaki atau pegiat pun juga mesti kadang suka bingung juga gitu. Nah, yang kedua adalah sebenarnya kalau dari sisi pegiat juga kita harus lebih aktif juga sebenarnya ketika memang ada suatu kondisi yang memang bisa melakukan bisa memunculkan bahaya-bahaya seperti erupsi tadi ya. Jadi memang kita harus mempersiapkan pertama perbekalan yang matang gitu. Jadi jangan sampai tadi dengan metode trail run misalkan yang hanya 4 jam gitu, tapi ketika ada bencana itu bisa beberapa hari sebenarnya gitu. Sehingga tapi perbekalan yang dibawa hanya air minum sama makanan ala kadarnya gitu. Nah, jadi memang persiapannya itu harus matang ketika misalkan terjadi bencana atau resiko misalkan lainnya selain bencana pun juga kita harus menyiapkan survival kit yang bertahan untuk beberapa hari dan juga menyiapkan beberapa barang untuk shelter gitu. Nah, kalau mungkin Mas, jadi kalau Mas Dirga bilang tadi ada survival kit yang bisa dipersiapkan untuk beberapa hari. Nah, biasanya mungkin dari pengalaman Mas Dirga dapat sharing berapa lama biasanya para pendaki bisa bertahan di gunung tanpa makanan dan juga minuman ataupun kebutuhan lainnya yang pada kenyataannya nanti ketika tiba-tiba ada dalam tengah bencana, Mas Dirga? Ya, jadi memang secara teori memang kalau bertahan makanan itu sekitar 1 minggu dan bertahan minum itu tidak minum itu sekitar 2-3 hari. Namun memang ada faktor lain juga seperti faktor psikologis yang menjadi kunci seseorang bisa bertahan berapa lama untuk melakukan survival. Yang kedua juga melihat kondisi geografisnya, apakah vegetasi di sekitar itu ada makanan-makanan yang mungkin bisa dimakan atau memang tidak ada. Namun kalau kondisinya seperti gunung berapi seperti ini memang cukup sulit ya. Pertama dari vegetasinya sendiri semuanya kondisinya terbuka, yang kedua juga dari sisi tanaman-tanaman juga sangat minim. Jadi memang salah satu caranya adalah memang menyiapkan perbekalan sebaik mungkin begitu, Bu. Oke, baik. Ternyata tingkat kesulitan dari setiap gunung tentunya ini sangat berbeda, tentunya diperlukan dari mulai persiapan yang sangat matang dan yang paling pertama adalah terkait dengan perizinan tentunya ya Mas Dirga. Terima kasih kalau begitu atas informasinya. Ketua Dewan Pengurus Wanadri Dirga Sumantri sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang.